Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di Rifki Channel. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share ya. Video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih ya tips menjadi dokter relawan kemanusiaan. Jadi di samping jadi dokter juga bisa menjadi aktivis kemanusiaan. Gimana sih tips-tipsnya? Ya, guys, saksikan, nonton video ini. Semoga informasi dari video ini bisa bermanfaat buat kalian semua, para penonton, masyarakat, anak muda, kaum milenial. Oke, silahkan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan kita akan melanjutkan. Beliau ini seorang dokter muda yang sangat aktif dikenal sebagai tingkat mana ya? Ya, dari situ setelah saya mengurus kesadaran dan pengalaman ya, jadi pada saat saya jadi ketua satu hari, saya mencoba untuk membongkar paradigma bahwa anak kedokteran itu tidak eksklusif yang selama ini teman-teman saya pikirkan. Ya. Nah, saya hadir di situ menjadi bagian Ini saya potong ya. Ini kan ya memang persepsi mahasiswa di luar mahasiswa kedokteran terhadap mahasiswa kedokteran itu banyak tugas, ya kan, ya praktikum laboratorium, ya dan lain sebagainya. Tapi ya masih ada saja waktu untuk berorganisasi. Itu bagaimana? Nah, sebenarnya seperti ini, bahwa kita aktif di organisasi, Ya. kita membangun hubungan relasi, membuat program bekerja sama dengan teman-teman yang lain. Saya tujuannya sebenarnya yang pertama itu mengubah pola mindset, pola pikir, melatih pola pikir kita. Saya itu tipe mahasiswa yang tidak terlalu pintar, yang bukan gureng ya, guru ranking. Saya biasa-biasa saja, tidak terlalu bodoh juga sih. Ya. Nah, cuman dalam perjalanan ini kan ada beberapa memang mata kuliah saya, ada yang error. Tapi ini tidak membuat saya jatuh semangat, tapi saya membawa itu aktif di organisasi. Jadi stresor saya dalam menghadapi kondisi seperti itu saya bawa di organisasi. Nah, di organisasi ini dalam hal ini Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, saya mendapat banyak motivasi gitu kan, banyak motivasi eksternal dari Jadi teman-teman. organisasi ini cukup berkontribusi juga untuk perjalanan akademik. Berkontribusi dalam perjalanan akademik saya. Oh, iya. Bagaimana merangsang, menstimulasi pemikiran saya, mindset saya untuk berjuang, jangan menyerah. Tadi setelah kita berkeliling ya, untuk menyisir beberapa lokasi di tempat ini ya, sambil Dr. Rifki ini bercerita tentang
pengalaman studinya, di mana dalam pengalaman studinya itu banyak sekali rintangan, karena dia selain studi juga seorang aktivis kemanusiaan, aktivis organisasi dan lain sebagainya. Nah, ini sekarang beliau lebih banyak terjun lagi ke wilayah-wilayah kemanusiaan. Nah, ini makanya kita mau konfirmasi lagi, kita mau tanya lagi, kira-kira ini kan sebagai seorang dokter relawan sebagai dokter relawan, apa sih asiknya jadi dokter relawan? Ini kan pasti ada juga asiknya, ada suka dukanya. Bagaimana sih pengalaman dokter kita terkait hal tersebut? Jadi begini, persoalan untuk menjadi relawan sebenarnya, apapun profesi kita tapi di sisi ini profesi saya sebagai seorang medis, seorang dokter, turun menjadi relawan itu banyak suka dukanya Oke. Yang pertama kita bicara tentang dukanya dulu Kita turun itu kan banyak keterbatasan banyak keterbatasan yang ada, namun keterbatasan itu tidak membuat kita untuk tidak turun. Tetap kita turun dengan keterbatasan yang ada. Nah, kemudian untuk sukanya sendiri sih sebenarnya asik juga Di mana letak Asikannya itu kita bersosialisasi, berkomunikasi langsung, merasakan langsung apa yang menjadi keresahan atau perasaan masyarakat khususnya korban gempa itu sendiri, korban banjir. Jadi kita sebagai seorang tenaga medis juga ikut merasakan bagaimana penderitaan mereka. Turut juga kita mendengar apa yang menjadi kebutuhan, apa yang butuh untuk kita salurkan. Misalnya contoh kita ini sebagai seorang tenaga medis pasti kita turun memberikan pengobatan, memberikan edukasi mengobati lah istilahnya seperti itu. Nah, disinilah dalam proses yang seperti itu ada sisi-sisi yang lain, artian nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri nilai kemanusiaan yang bisa kita rasakan bersama. Jadi sebagai seorang dokter sebenarnya dengan kita turun sebagai relawan medis di lokasi-lokasi bencana seperti ini juga sebenarnya melatih jiwa kemanusiaan kita, mengasah jiwa kemanusiaan. Betul, karena kan selama ini kan perspektif atau pandangan masyarakat terhadap dokter hari ini kan ada pro dan kontra apalagi sekarang kita lihat di era COVID ini betul banyaknya fitnah terhadap tenaga medis, profesi tenaga medis apalagi COVID ini dijadikan sebagai lahan bisnis. Nah, ini perlu untuk ada pihak-pihak tertentu betul tentu bukan setidaknya medis betul, setidaknya bahwa teman-teman kedokteran, teman-teman mahasiswa kedokteran yang turun menjadi relawan medis setidaknya melatih diri kita untuk senantiasa bagaimana menjadi dokter yang baik. Ini kan ini sudah turun ini akan turun yang kedua kalinya kembali. Nah, itu saat turun pertama kali bagaimana sambutan masyarakat, bagaimana antusiasnya masyarakat, ada relawan tim medis kemudian membantu mereka sebagai relawan, bagaimana sambutan dan antusias dari masyarakat? Alhamdulillah saya melihat respon dari masyarakat itu sendiri sangat sumringah gitu jadi ada semacam kebanggaan tersendiri, kesenangan tersendiri, ada antusiasme melihat relawan medis turun untuk memberikan pengobatan. Nah, disinilah juga sebenarnya ada rasa kebanggaan tersendiri kita Tapi apalagi ini maaf saya potong ini apa yang paling jadi kendala bagi kesehatan masyarakat setempat? Terkait penyakit-penyakit penyakit yang dialami. Betul. Jadi kita yang dapat di sana itu rata-rata penyakit kulit. Penyakit kulit. Mereka datang dengan gatal-gatal. Kemudian persoalan dia traumatik juga. Penyakit sedikit dalam artian gangguan jiwa itu yang banyak sering kita dapatkan. Kalau untuk penyakit-penyakit infeksi sendiri misalnya demam jarang. Cuman karena kita lihat lu utara ini Mas Samba Kalau tadi yang beban psikis begitu bagaimana penanganannya teman-teman tim medis? Salah satunya kita berikan edukasi dan sebenarnya dengan ini kita sebenarnya berikan obat penenang ada obat penenang. Namun itulah maksudnya kita juga dalam keterbatasan, namun kita berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Mantap. Baik, jadi itu tadi begitu penggambarannya, begitu situasinya di masyarakat. Nah, ini lagi-lagi sebagai relawan tentu Dr. Rifki punya harapan juga bagaimana kira-kira untuk proses pemulihan yang lebih cepat bagi
masyarakat terdampak bencana di Masamba itu, ya apa kira-kira yang harus dibenahi oleh pemerintah setempat, ya relawan-relawan kemanusiaan ketika ingin mengirimkan bantuan, ya bagaimana ke depannya, ya termasuk juga ya ini kan aksi-aksi kemanusiaan oleh kaum muda sekarang seperti yang dilakukan oleh Dr. Rifki dan kawan-kawan ini itu ya lagi digandrungi, ya ini menarik kerja kemanusiaan ya itu dilakukan oleh anak-anak milenial. Ya ini kan ya mungkin banyak juga di antara penonton atau di antara teman-teman yang mungkin tertarik juga untuk ya turun sebagai relawan kemanusiaan. Ya bagaimana kira-kira tipsnya ya Dr. Rifki ini ketika ada teman-teman juga yang berniat atau memulai menjadi seorang aktivis kemanusiaan melebur ke masyarakat. Ya, jadi seperti ini. Yang pertama yang saya sampaikan itu adalah persoalan pemulihan itu sendiri. Ya. Menurut pemahaman saya ini harus ada keterlibatan semua komponen ya, masyarakat, relawan, masyarakat, kelompok masyarakat, semua tanpa terkecuali. Ini dibutuhkan kolaborasi untuk bagaimana membantu ya pemerintah dalam hal ini Luwu Utara Masamba untuk bagaimana bersama-sama membawa mereka untuk kehidupan yang lebih baik ya, seperti itu dengan berbagai macam strategi, program, intinya bagaimana membangkitkan kembali semangat hidup masyarakat. Kira-kira butuh berapa lama untuk bangkit ini kalau perakiraannya teman-teman? Kalau menurut saya dibutuhkan paling cepat itu sekitar 3 sampai 6 bulan ya. Karena kenapa? Banyak beberapa indikasi ya, apalagi dengan cuaca kondisi hari ini, apalagi pembangunan infrastruktur, jembatan dan sebagainya, kadang itu kadang hambatannya itu karena persoalan cuaca, persoalan banjir kan. Nah, namun di sisi lain itu bukan jadi kendala, tapi ini menjadi motivasi buat kita. Jadi intinya bahwa pemerintah khususnya di utara itu butuh sokongan, butuh kolaborasi dari seluruh pihak tanpa terkecuali. Nah, kemudian ini teman-teman muda kalau ingin bergabung menjadi relawan kemanusiaan bagaimana? Jadi syaratnya gampang, tidak ada masalah ya. Yang penting ada niat, ada keinginan untuk menjadi relawan ya. Termasuk ya menariknya. Ya, relawan medis sebenarnya menariknya itu tadi yang saya sampaikan bahwa ada hal-hal yang kita dapatkan yang kita tidak dapatkan di bangku kuliah. Ya, betul. Ya. Oh iya. Nah, gitu tips sebenarnya untuk teman-teman khusus mahasiswa kedokteran ya. Nah, ini menjadi kendala sebenarnya. Yang pertama yang perlu kita perbaiki adalah niat kita untuk turun ya. Ketika ada niat, berarti sudah ada keinginan untuk turun. Itu yang harus diperbaiki dulu, perbaiki niat. Meluruskan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, insya Allah setelah kita turun, kita persiapkanlah segalanya kan, apa-apa dengan teman-teman kita. Nah, itu syaratnya ya. Jadi sebenarnya ada niat, pertama niat ya, kita perbaiki niat, kemudian kita bangun kerjasama dengan teman-teman, kita ajak teman-teman yang lain ya, kita kumpul, kita rapat ya. Setelah itu kita turunlah atas nama misalnya kedokteran Unismu, nggak ada masalah ya, seperti itu. Terus ada satu hal ya sebenarnya, jangan membuat keterbatasan itu ya. Jadi kita turun sebenarnya ini kan banyak hambatan, banyak keterbatasan, namun ya keterbatasan itu, hambatan itu jangan menjadikan kita untuk tidak turun. Ya. Tetap kita harus turun, perbaiki niat. Turun jalan saja ya. Jalan saja. Insya Allah. Kembali ke persoalan bantuan dan sebagainya untuk kita sampai ke lokasi bencana itu insya Allah akan ada dengan sendirinya. Yang penting sih sebenarnya perbaiki niat. Ya, jadi ini cukup menginspirasi juga ini anak-anak muda ini. Ini sekedar informasi bahwa ya Dr. Rifki ini sudah ya turun di beberapa lokasi bencana. Kalau bencana Masamba ini yang kedua ya. Yang kedua dengan tim yang sama. Ada berapa orang? Ada 4 orang. 4 orang. Siapa saja itu? Dr. Zarfadli ya. Dokter muda kita dari FK Unismu. Zarfadli, Roli Iksanto dengan Muhammad Sadikin. Ini dokter muda dan aktivis semua. Ya, mereka aktivis di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Makassar. Gitu Jadi mereka khusus sebagai relawan medis MDMC Selatan dari FK Unismu. Ini pemuda-pemuda milenial ini yang tidak sekedar rebahan di rumah, ya, tapi betul-betul terjun ke masyarakat. Ya walaupun ini pandemi, tapi tetap menerapkan protokol kesehatan. Tetap. Jadi ya ini sungguh menginspirasi ya teman-teman. Ya semoga ya inspirasi dari Dr. Rifki dan kawan-kawan ini juga dapat menginspirasi kita semua untuk bagaimana senantiasa mengikis sisi-sisi kemanusiaan kita ya, untuk ya membantu sesama. Terima kasih Dr. Rifki. Ya kita jumpa di kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.